Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afdhalana bis-salati wa ya'muruna bil 'amalis shalihi wat ta'ati walladzi nastahdi fi kullil umuri wal madlamati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yusaddiqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadayi hadayu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada hari yang cerah ini kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan takwalah kita dapat selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Jemaah yang berbahagia, adapun salah satu di antara tanda terpenting bagi ketakwaan kita adalah solat. Apakah sudah rajin solat sesuai yang diperintahkan, yakni di awal waktu? Apakah sudah melaksanakan solat-solat sunnah sebagai penyempurna bagi kekurangan kita ketika mendirikan solat fardu? Lalu bagaimanakah kita mesti mengerti apakah yang dimaksudkan sebagai solat? Secara etimologi, solat adalah doa. Sedangkan secara istilah syariat, solat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu sesuai syarat dan rukun yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tata caranya adalah sesuai yang dituturkan oleh para sahabat yang melihat Rasulullah sewaktu sedang solat, turun-temurun hingga sekarang. Maka begitulah kita dapat melihat orang-orang mendirikan solat. Demikian pula kita mendirikan solat sesuai ajaran yang kita yakini kesahihannya hingga saat ini. Hal ini telah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami bacakan di awal tadi, yang artinya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan atau mempraktekannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut sejarahnya, perintah solat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad naik menuju Sidratul Muntaha dan bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah Rasulullah mendapat perintah baginya beserta seluruh umat yang mempercayai keterutusannya, berupa solat 50 kali sehari yang kemudian dikurangkan hingga 5 kali. Pewahyuannya yang secara langsung ini menjadikan solat diyakini oleh para ulama sebagai sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan tertentu. Solat adalah ibadah yang pertama kali akan ditimbang kelak di hari pembalasan. Jika seorang hamba baik solatnya,
maka tentu menjadi baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Sebaliknya, jika solat seorang hamba jelek, maka berarti buruk pula lah seluruh hidupnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, solat merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Solat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa solat merupakan simpul terpenting dalam tatanan Islam, baik bagi setiap individu maupun masyarakat. Dalam skala yang terkecil hingga level bangsa, sebegitu pentingnya, maka layaklah Allah mewahyukan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Solat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah yang lain. Ada banyak kutipan ayat Al-Quran mengenai keutamaan solat. Beberapa di antaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Thaha. Solat sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun kemasyarakatan. Dalam hal ini Allah menjanjikan bahwa solat dapat menjauhkan manusia dari perbuatan yang tidak manusiawi. Firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan dirikanlah solat, karena sesungguhnya solat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah bahwa solat merupakan elemen terpenting dalam pembentukan pribadi Muslim, termasuk dalam pembentukan karakter bangsa. Jika saja seluruh penduduk bangsa rajin melaksanakan solat dengan semestinya, tentu Allah akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Sementara solat sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu Muslim merupakan salah satu pertanda paling mudah dijadikan standar untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang senantiasa hatinya terikat dengan batas-batas waktu solat. Meskipun memang solat tidak secara mutlak menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang, setidaknya solat dapat memberikan sebuah perenungan intensif dan kontinu kepada setiap pribadi Muslim dalam keseharian. Ketika seorang Muslim sedang berada dalam posisi yang mengakibatkan ia memiliki kecenderungan atau peluang lebih besar untuk berbuat dosa, maka ia akan dapat mengingat solatnya. Buat apakah rajin-rajin solat jika masih selalu menjalankan kebiasaan buruk, misalnya sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan dan membangun masyarakat yang islami dan bermoral mulia, berakhlakul karimah dan berkerukunan serta berkesatuan melalui penggalangan solat berjamaah di masjid, musalla maupun di kantor dan dimanapun tempat yang selayaknya kita mengagungkan asma Allah. Marilah bersama kita tegakkan agama Allah agar meraih keselamatan
dan kesejahteraan di sepanjang usia umat manusia. Inna ahsanal kalami wa abyanad nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحب من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ذورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء
والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.